Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Di dalam suatu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ada 5 perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat, tapi 5 itu tidak diberikan oleh Allah kepada umat yang lain selain umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah Allah memberikan keistimewaan bagi umat Muhammad yang melaksanakan ibadah puasa, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi. Sebagaimana di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la khalufu fammi as-sha'imi atyabu minallah min rihil misk." Demi diriku, kata Rasulullah, bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi. Artinya, orang yang berpuasa, mereka tidak makan dan tidak minum. Mereka dilarang membersihkan di bawah, dilarang membersihkan mulutnya apabila sudah tergelincir matahari, dan dihukumkan makruh dan sebagainya. Ini sebenarnya ada satu keinginan oleh Allah kepada kita, bahwa yang diinginkan oleh Allah setiap jerih payah orang yang berpuasa, bau mulut orang yang berpuasa itu adalah cermin dari ketundukan dan kebaktiannya kepada Allah. Oleh karena itu dinilai oleh Allah setiap bakti seseorang, apakah itu sesuatu yang lain dan sebagainya, sekalipun itu busuk dalam pandangan manusia, tetapi pandangan Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada minyak kasturi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti setiap belanja dan derita orang yang berpuasa dengan surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setiap belanja nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri dan anaknya, kemudian segala usaha dan upaya dia pada bulan suci yang mulia dia niatkan untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, belum lagi setiap amal-amal ibadah yang dia lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci yang mulia ini, sehingga setiap apa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surga. Inilah yang diberikan Allah, tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat yang terdahulu. Lalu yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala mempersembahkan kepada kita ada satu malam, yang malam itu kalau seseorang beribadah kepada Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar inilah yang dipersembahkan oleh Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila seseorang beramal ibadah pas atau kebetulan pada saat Lailatul Qadar, maka seluruh amal-amalnya diterima oleh Allah dan dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang keempat, keistimewaan yang diberikan oleh Allah tidak diberikan kepada umat yang lain ialah semua amal kita dilipat gandakan oleh Allah. Oleh karena itu, walaupun umat Rasulullah ini umat yang masa hidupnya singkat, baina sittin was sab'in, antara 60 dan 70. Begitu pendeknya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena Allah sayang, karena Allah mencintai Rasulullah, sayangnya Allah dengan Rasulullah, sehingga umat Muhammad ini meskipun orangnya berusia pendek,
tidak panjang seperti umat-umat terdahulu, tetapi semua amal-amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pelipat gandaan itu, kita akan semakin seakan-akan seperti orang yang sudah berusia panjang atau berusia yang panjang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Lalu yang kelima, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah ialah kenikmatan ketika berbuka puasa. Kenikmatan seseorang yang beribadah puasa. Ketika mereka sedang berbuka puasa, begitu indahnya, begitu nikmatnya, begitu gembiranya kita ketika berbuka puasa. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berbahagialah, senanglah hatinya ketika dia berbuka puasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tidak hanya ketika dia berbuka puasa bergembira, berkumpul dengan sanak famili, berkumpul dengan anak, keluarga dan sebagainya, tetapi yang membahagiakan lagi ialah ketika kita inda liqa'a rabbih, ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, semoga keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam, semoga kita dapat menjemput keistimewaan itu sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.